Bismillahirrahmanirrahim. Setu Ahad Senin Selasa Rebo kem mingkem ayem tentrem tentrem tentrem. Datang bayine sapa wae sing nikmati channel iki tentrem ayem gampil kasil sak kabeh hajate saking kersaning Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma nawir qalbi binurihi hidayatika kama nawrata afdol binurihi samsika badan abadan. Alhamdulillah ya Allah, dumateng kemoran panjenengan ingkang diparing padange ati biar padang seperti matahari yang terus-menerus menyinari bumi selama-lamanya. Baik, di awal tadi saya mengucap atau berdoa versi Sunan Kali tentang Setu Ahad Senin Selasa Rebo kem mingkem tentrem ayem. Itu apa sih? Jadi ini saya dapat dari kakek saya. Ceritanya ini untuk Pambung Keman. Jadi di video saya juga pernah saya ceritakan, ini bisa untuk membisukan anjing yang menyala liar. Kalau kita bacakan itu, kita lempar ke sebuah apapun yang kita tiup atau kita ludahin. Misalkan batu kita ludahin, setelah kita bacakan itu kita lempar ke anjing. Biasanya anjing itu datangin batu tersebut, terus setelah mencium baunya dia diem, nggak jenggong lagi, nggak melolong lagi, enggak teriak-teriak lagi. Nah, kenapa kok Setu Ahad Senin Selasa Rebo kem itu begitu dahsyat? Orang dulu itu memang ketika dapat pengetahuan atau bahasanya wejangan, apalagi yang mejang seorang sunan atau waliullah ya, dia itu tidak pakai banyak mikir selain hanya yakin wah ini ilmu kuat, ini pasti manjur, itu ada di dalam benaknya. Beda dengan kita seperti saya termasuk pemikir, jadi mikir dulu apa iya apa enggak. Nah itu yang membuat kita itu kurang dahsyat hasilnya. Jadi kakek pernah bilang, meskipun masih lagi mek cerita nek mbok yakini dadi ilmu, artinya cerita apapun ketika kita kasih atensi berlebih, kita kasih keimanan yang kuat, akan jadi ilmu. Dan ilmu itu akhirnya jadi kemanten, apa bahasa kemanten bahasa Indonesia, mustajabah. Nah semacam itulah. Contoh sederhana di zaman kemarin isu virus corona, saya mengatakan isu karena saya nggak yakin virus corona itu sedahsyat itu. Secara kedokteran saya juga kebetulan kenal beberapa, bukan seorang dokter, mengatakan virus corona itu efek kematiannya sangat rendah, lebih tinggian virus flu biasa itu. Cuma karena faktor mungkin politik atau apa itu namanya, dibesar-besarkan di media, akhirnya rasa takutlah yang membuat orang cepat mati. Karena rasa takut itu secara ilmu dokteran membuat pikiran kacau, akhirnya detak jantung pun morat-marit karu-karuan. Ketika detak jantung kacau balau, peredaran darah yang harusnya mengalir lancar itu tersendat. Kalau kelebihan di hati ya bisa stroke, bisa matanya merah, terus susah bicara, akhirnya stroke. Berarti itu tentang rasa takut, dan itu semua rasa takut itu namanya setan atau apa ya bahasa ya, setan, godaan manusia mengganggu pikiran kita. Akhirnya kalau kita pikirkan dengan penuh atensi, ketakutan, kengerian, lama-lama jadi keimanan dan pasti berefek. Makanya sama-sama beriman, mending kita beriman yang enak-enak aja. Kita kemana-mana ya nanti, coba saya tak fokus kembali ke Setu Ahad Senin Selasa Rebo kem itu aja ya.
Nanti hal lain kita bicarakan. Jadi saya itu sering membahas ini dan akhirnya suatu ketika saya itu jualan sate waktu itu tahun berapa, masih muda dulu di Surabaya di daerah Beratang sana itu. Kebetulan saya punya teman atau adik lah bisa dikatakan, dan keponakan saya itu membantu berjualan. Adik di sini sebelumnya juga bahasanya adik yang baru kenal, bukan adik yang adik kandung, bukan. Jadi dia bernama Aris. Aris ini diaku anak sahabat kakak saya, juga sahabat saya juga, namanya Pak Basori. Nah, Pak Basori ini istilahnya ngadopsi atau mengangkat anak si Aris tadi. Suatu ketika karena Pak Basori itu kenal sama saya dekat ya, dan merasa saya itu orangnya beragama, istilah apa, sedikit-sedikit dihubungkan agama, sedikit-sedikit dihubungkan ayat Allah. Nah, inginnya anaknya Aris itu ikut saya supaya ngaji, bahasanya Pak Bas begitu. Singkat cerita, Aris ikut saya ke Surabaya dan mendengarkan saya sering cerita kepada ponakan saya Ahon, kepada teman-teman saya dan orang-orang yang merasa ngaji ke saya. Padahal saya itu penjual sate ceritanya, bukan ustadz dulu. Meskipun saya juga pelukis sih, tapi waktu itu sedang jadi penjual sate. Singkatnya saya menceritakan tentang keampuhan satu akad Senan Selasa Rebo Kemingkem. Empuh sekali untuk pembungkeman ini menurut kakek saya. Jadi kakek bercerita, misalkan ada orang bertengkar, rupame padu atau apa bahasa padu, pokoknya rame begitulah bro, antem itu dikasih saran, kuwi nek mbok wacakne Setu Ahad Senin Selasa Rebo Kembo damokne nggone pasir, mbok sebare ning sekitarne iso remadem, ora tukaran. Artinya jika ada yang berantem, bertengkar, untuk melarinya susah, cukup dibacakan Setu Ahad Senin Selasa Rebo Kemingkem saking kening Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita bisa langsung ditujukan ke orang yang rame itu, kita datangi bisa, kita ajak salam atau kita salam assalamualaikum bisa, atau kita ambilkan pasir, kita tiumkan ke pasir, kita sebar ke sekitar bisa. Semacam itu menurut kakek saya, dan anehnya ketika saya dikasih kabar itu saya langsung percaya aja, dan sering saya praktekkan untuk iseng gitu. Pas lewat namanya Dusun Maran itu dekat sama dusun saya, jadi saya kalau mau ke desa Kemiri itu lewat situ kayaknya. Itu banyak anjingnya, dan kebiasaan orang-orang dijenggongi apa, dilolongi anjing. Begitu dia jenggong-jenggong dari jauh, dia sudah seperti apa ya, anjing itu kan peka ya, kelihatan orang datang masih jauh sekali sudah menggonggong. Terus begitu dekat itu saya rapa, Setu Ahad Senin Selasa Rebo Kemingkem saking kening Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ludahin itu anjing begitu dekat saya. Ternyata benar, saya tengok itu dia seperti mencium ludah saya. Jadi dia datengin ludah saya itu, dia diem aja. Sejak itu kalau saya lewat situ, dia seperti tahu yang lihat saya, nggak pernah jenggong sama sekali. Sampai pernah teman saya itu bernama Samsul, pas saya bonceng lewat situ tuh, dia sudah ngomong, "Mas, awas nanti kalau lewat sini biasanya jenggongnya aja. Tenang aja so, nanti lihat jenggong enggak." Ternyata kan tidak berteriak-teriak anjingnya, tidak guguk-guguk gitu. Kok bisa mas? Akhirnya saya kasih cerita bahwa saya pakai jurus Setu Ahad Senin Selasa Rebo Kemingkem saking kening Allah. Unik. Kenapa unik? Kan hanya sebuah hari, kenapa disebut kok bisa jadi doa yang sangat mustajab? Ini kuncinya di tadi, ketika kakak cerita bahwa apapun itu meskipun hanya cerita, jika kita imani, kita percaya jadi ilmu. Nah, jadi ini saya juga, karena ini manfaat menurut saya, silahkan dicoba aja Setu Ahad Senin Selasa Rebo ini luar biasa dasar. Kakek juga pernah cerita kalau untuk orang
istilah berantem, berumah tangga berantem aja itu bisa itu ditulis biasa aja. Satu akad senam salah kem kem ayam tentrem rukun, anaknya akeh, duit akeh, rezeki akeh, wong loro ki atas nama jabang bene iki saking kereneng Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu aja udah. Terus kita baca doa itu juga ke minyak. Ke minyak harus kita oleskan tulisan tadi, kita lipat kertasnya dan kita letakkan di bawah bantal mereka, bantal orang yang geger rumah tangganya. Insya Allah itu benar-benar akan jadi berkah bagi mereka. Itu bisa dicoba, mungkin di antara penikmatan ini ada yang sedang berantem sama pasangannya, bisa dicoba sendiri langsung aja. Ya nanti kalian rukun, harmonis ya toh, terus bahkan berlimpah rezeki yang luar biasa. Nah, cerita-cerita saya ini ternyata ditangkap Aris Gembos itu. Saya kalau manggil Gembos karena dia di desanya dipanggil Gembos. Namanya Aris Rahmat Hakiki ya. Dia itu pernah tanya, kenapa kok mandi? Terus saya katakan, hati-hati loh Aris, pesan kakek nggak boleh disebut Jumatnya. Jadi itu akad Senin Selasa Rabu kemingkem saking kerengan Allah, tidak pakai Jumat. Kan Aris tanya, penasaran kenapa mas nggak boleh pakai Jumat? Karena Jumat itu artinya angin. Jadi kalau Sabtu akad Senin Selasa Rabu yang kita bahas di video kemarin, Sabtu itu berarti bumi ya, akad tumbuhan, Senin buah-buahan, Selasa api, Rabu awan atau mego, Kamis air. Itu adalah kehidupan. Dan Jumat itu angin yang menyempurnakan mereka. Jadi kalau bisa disanepani, dibahasakan asalmu kolema bela nang asalmu tekotek tumbuhan balio nang ketukulan asalmu dari buah-buahan kembalilah ke beban. Intinya dikembalikan lagi, asalmu kok banyu balio nang banyu adem ayam tentrem kok banyu tenang dunia ayam tentrem diem. Artinya jika itu dibacakan, bahayanya itu apa? Ketika unsur tanah, tumbuhan, buah-buahan, nutrisi makanan kita, unsur air yang ada dalam tubuh kita berhenti, maka kita seperti orang ketotok, tidak bisa bergerak. Tapi masih hidup, karena anginnya nggak disebut. Coba kalau anginnya disebut, kembali ke angin, asalmu dari angin, mati. Dan anehnya, nah ini, di suatu ketika, setelah berapa tahun kemudian atau berapa bulan lupa saya, Aris tadi itu pergi ke Kalimantan, dia bekerja di sebuah resto. Masih 2 minggu bekerja, sudah waktunya gajian karena dia masuknya kerja kalau nggak salah mungkin ya tanggal tengah mungkin ya. Pas pulang, dia itu melihat di sebuah jembatan ada 2 preman itu pegang samurai atau pedang itu loh, digaris-gariskan di tanah, serang itu orang yang lewat dipalak, dimintai uang. Nah si Aris tadi ceritanya kan ketakutan nih, kalau nggak pulang ke kos-kosan balik lari ini gimana, kalau pulang waduh gajian baru kerja menikmati gajian masuk dikasihkan orang, imanku ke Allah gimana, dibalik campur ada. Oh iya aku ingat ceritanya Mas Gun dulu pernah cerita tentang doa ini. Akhirnya dia coba. Parahnya itu Aris ceritanya agak panik mungkin ya. Bacaannya gini, satu akad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat, satu akad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Jadi sampai Jumat disebut. Dan uniknya si 2 preman yang malak orang itu begitu Aris lewat diam. Dia tidak bergerak sama sekali. Ya ndak nanya, ndak apa, diem aja. Aris wah matur. Akhirnya dia sampai pulang, sampai melewati preman tadi, akhirnya duduk nyantai di kos-kosannya, di tempatnya dia kos. Setelah itu dia kan perokok, baru 1-2 hisap rokok, dia dengar suara toa di sebuah musola itu terdekat itu.
ngucap salam kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya mengabarkan ada 2 anak muda meninggal mendadak. Si Aris kaget bukan kepalang setelah dikonfirmasi ternyata benar. Jadi begal tadi mati. Akhirnya dia kan panik sekali itu. Merasa berdosa karena dia ingat, oh iya, aku dulu pernah nggak boleh mengucap kata Jumat. Sampai kemis saja untuk menotok orang biar nggak bergerak. Akhirnya dia ngebel ke bapaknya, angkat Pak Basori tadi. Oh, di Pak Bas niki ketewasan kula nembe mejahi tiyang. Gimana ini Bapak? Saya baru membunuh orang. Pak Bas loh, kenapa? Kok bisa kamu membunuh orang? Ceritanya begini Pak Bas. Akhirnya Aris cerita tentang salah membaca satu akad kebablasan sampai Jumat. Apa aja Pak Bas? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kan kamu gak sengaja. Salah ya. Wong kok malak, kata Pak Bas. Gak apa-apa, itu gak dosa. Salahnya kok merampok. Membunuh perampok itu halal gitu lah intinya. Jadi Pak Bas itu ya tega banget. Jadi saya dapat cerita ini ya campur-campur. Loh. Ternyata lebih dasar lagi ini bocah. Padahal itu setengah takut si siapa Aris. Enggak sangat beriman banget sih, enggak. Ya Pak ndak, ya Pak ndak. Jadi mencoba ngetes atau bahasanya dibalik ketakutannya dibalik, tapi ada keberanian mencoba. Apa iya ini manjur? Oke, itu ya singkat cerita. Jadi ini pesan saya jangan disalahgunakan. Kalau membaca ini jangan sampai disebut Jumat, karena intinya itu tadi. Saya juga pernah loh ini ceritanya itu membentak orang yang ya sok sakti gitu, cuma ya pakai satu akad dan salah berobok, satu akad dan salah sorobok kem saking Allah. Hanya saya tepuk kakinya itu dia diem nggak bergerak. Begitu saya tablik lagi maaf bercanda, dia langsung napas nyotret. Nah itu juga pernah saya alami sendiri dan saya ceritakan ke Aris tadi, dan dia mencoba ke perampok tadi dan ternyata itu hasilnya. Jadi ini sekilas cerita. Jadi yang ingin berhubungan atau nggak percaya dengan cerita ini silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nanti saya kasih nomornya si Aris. Cerita pastinya seperti apa, panjenengan bisa mengkoreknya. Oke ya. Salam berlimpah berkah, salam welas asih, salam mencintai siapapun tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.